Oke, di kesempatan kali ini gue akan nunjukin ke kalian gimana ya cara gue itu untuk membuat trading plan rutin gitu ya. Jadi setiap trader teman-teman itu otomatis dia harus membuat trading plan pada saat sebelum melakukan trade ya, atau sebelum melakukan eksekusi pada tradingnya gitu. Dan biasanya orang-orang tuh apalagi yang masih baru mulai trading ya itu bingung gimana caranya untuk membuat trading plan dan segala macam. Gua di sini di video ini gue akan kasih lihat ya, cara gue itu nggak lebih dari 10 menit ya teman-teman ya untuk bikin trading plan seperti apa. Jadi, tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu terlalu complicated, kita buat simple aja dan gua kasih lihat ke kalian gimana cara gue untuk membuat trading plan dalam 10 menit. Tapi sebelum itu gue mau ingetin teman-teman, kalau misalnya kalian mau trading forex dan kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta, link untuk pendaftarannya ada di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut. Dan kemudian kalian jangan lupa untuk menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit pada saat melakukan deposit ya. Karena bonus depositnya tuh lumayan banget ya, bisa sampai 100% sehingga kalian bisa gunakan itu untuk trading kalian sendiri. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian, karena di aplikasi Okta tersebut kalian bisa langsung trade di situ ya, dan itu trade-nya juga smooth banget, halus banget. Terus juga kalian bisa menggunakan fitur yang namanya Space, yaitu adalah fitur yang sangat berguna banget bagi seorang trader karena di situ isinya banyak membahas tentang fundamental ya yang terjadi di berbagai macam negara, dan juga apa pengaruhnya terhadap mata uangnya tentunya, dan juga pembahasan tentang analisa teknikal ya, dan juga yang namanya referensi untuk trading analisis seperti itu kalian bisa lihat semuanya di Space. Oke? Oh ya, langsung aja teman-teman, gue akan tunjukin ke kalian gimana caranya untuk membuat yang namanya trading plan. Ya, gue akan pindah di sini, gue menggunakan trading view ya teman-teman ya. Untuk gue punya analisa teknikal, gue biasanya menggunakan charting tools, yaitu adalah trading view ini. Dan gue akan ke XAU aja ya supaya lebih gampang, karena di sini buat kalian pasti banyak yang demen banget ya trading di XAU ini. Ya, yang pertama ya yang gue lakukan itu teman-teman pada saat mau bikin trading plan itu adalah gue harus menentukan 2 time frame. Ya, jadi pertama tuh gue harus tentuin dulu trading gue ini pengen gue hold kira-kira berapa lama ya untuk maintain. Kalau misalnya gue pengen cuman trading harian aja untuk close-nya itu dalam waktu 1 hari ya, atau dalam 24 jam tuh gue udah pengen open dan close juga. Itu otomatis gue pemilihan time frame-nya berbeda dengan kalau misalnya gue mau trade itu agak nahan ya, agak nahan, misalnya gue pengen bikin trade ini bisa di TP atau bisa kelihatan hasilnya dalam 2 hari, 3 hari. Nah itu otomatis pemilihan time frame beda dengan kalau misalnya gue pengen hari ini juga ketahuan hasilnya seperti apa ya. Jadi misalnya di sini gue akan menggunakan style ya, atau gue pengen tahu hasilnya itu dalam 24 jam. Jadi gue menggunakan time frame-nya itu adalah pertama untuk entry-nya gue pakai di M15, yaitu adalah untuk time frame untuk entry. Dan kemudian untuk roadmap-nya gue di H1 ya. Jadi seperti itu, ingat. Nah kalau misalnya kita pengen panjang sedikit, pengen 2 hari ya atau 3 hari trade-nya ya, mungkin gue bisa pakai M30 untuk entry dengan H4 gitu ya, atau H1 untuk entry. Terus dia punya roadmap-nya di daily. Nah karena gue roadmap-nya pakai H1 tadi ya, dengan kondisi gue pengen tahu hasilnya dalam 24 jam, maka gue akan mulai dari H1 dulu. Apa yang bisa gue cari di H1 ini? Nah di H1 ini ya, primary trend-nya ngasih tahu gua di H1 ini bahwa trennya itu sedang down, teman-teman, sedang turun kayak gitu ya. Nah, sehingga ya ini gua harus hati-hati ya untuk seperti ini, karena sedikit lagi dia ke atas masuk ke sini di 2402, dia bisa jatuh ke bawah. Nah, tapi sekarang harganya itu masih di 2394. Jadi masih ada kemungkinan dia naik sampai ke 2403. Kemungkinan ya. Kita ingat ya, selalu tanamkan ini semuanya tuh hanya asumsi ya, karena kita masih belum melihat fact-nya yang terjadi seperti apa. Nah di sini yang kita bisa lihat dengan jelas itu adalah ada satu level di sebelah sini, kita bikin roadmap-nya seperti ini. Nah kita ada satu level seperti ini, low-nya ini yang ada liquidated-nya ya, atau yang area liquidity gitu ya, atau diambil ya liquidity-nya oleh smart money di sini, karena di sini ada false break teman-teman ya, dan di sini ada false break, harganya naik, dan di atas sini ini belum ditembus ya, dan ini masih berada di dalam inside bar candle bearish besar ini kayak gitu ya. Nah jadi ya ini kalau berdasarkan risk reward ratio-nya teman-teman ya, ini kan dia sudah bikin koreksi, terus dia sudah break atas, berarti ini jadi bullish impulsif ya. Jadi secara minornya sebetulnya kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini ya,
Nah, ini masih masuk ke dalam ranah untuk ke atas ya. Jadi dia masih bisa naik ke atas. Nah, ini ranah ke atasnya kita sudah tahu dia risk reward ratio-nya ini sudah bagus dan 0,618, jadi dia sudah tidak ada penurunan yang terlalu berlebihan. Nah, tetapi jangan dilupain juga teman-teman bahwa kenaikannya ini kita harus lihat dulu ya. Kenaikan ini dia kira-kira sampai mana. Nah, ini kita bisa gambar seperti ini dari bawah ke atas. Nah, ini juga kita lihat, oh ternyata dia pengen udah sampai di 0,618 di 2396 kayak gitu ya. Oke, kita sudah dapat dua informasi tersebut ya. Pertama ya, kita lihat di sini trennya itu masih turun. Nah, kita periksa lagi tren turunnya ini dia sudah nyentuh 618 belum? Oh, ternyata sudah nih 618. Oke, jadi kita sudah mulai bisa untuk siap-siap ya, teman-teman. Nah, terus ya, kemudian kita sudah tahu juga tadi di minornya ternyata dia sudah 618, dia ke atas, tapi dia pada saat ke atas ini dia masih belum pasti ya, belum pasti untuk naik. Kenapa? Karena ini yang penurunan ke bawah ini cukup impulsif ya, karena kalian bisa lihat candle bearish di sini cukup impulsif gitu. Nah, jadi ya berdasarkan apa yang ada di H1 dengan majornya masih turun ya, kemudian di sininya ya, kemudian di apa namanya di bawahnya ini dia kenaikannya juga belum pasti ya. Di sini juga ada bearish impulsif dengan masih ada area semua di sini masih inside bar candle yang ini, maka kita akan mencari yang namanya sell ya. Oke, jadi setelah apa yang kita jelaskan di H1 ini, di time frame H1, time frame roadmap, itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita menentukan kita mau nge-buy apa mau nge-sell berdasarkan arah di time frame H1-nya, gitu ya, di time frame roadmap-nya. Jadi setelah kita analisa tadi ya, dengan ada primary trend-nya bearish, kemudian di sini ada inside bar juga yang bearish, terus kemudian area sini konsolidasi masih inside bar di sini. Dia juga masih mendekati apa namanya 618-nya ya. Kita percaya dia bisa ke sini terus dia di reject. Itu yang kita rencanakan seperti itu. Oleh karena itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita akan melakukan open posisi untuk sell ya di XAUUSD. Nah, kemudian kita turun ke M15 untuk mencari entry-nya. Gimana kira-kira entry yang bagus untuk ini gitu ya. Nah, kita lihat di M15 sudah terlihat mulai jelas ya bahwa di sebelah sini ini ada 3 candle impulsif bearish ya teman-teman, yang seperti ini berarti ini mengandung momentum. Ya, otomatis kalau mengandung momentum dia juga bisa sebagai tahanan. Oke. Nah, sebagai tahanannya gimana? Ya kita tinggal lihat saja ya, di sebelah sini dia sudah membentuk head and shoulder dan di sini juga membentuk yang namanya resistance ya teman-teman, karena di level ini ya ini ada rejection yang cukup banyak di berbagai candle ya. Dan ini kita perhatikan. Jadi idenya adalah di mana ada resistance terbentuk di sini ya, otomatis di sini ada 2 level yang sejajar juga, otomatis menjadi area liquidity untuk yang namanya selling ya. Sehingga otomatis kita tuh bagusnya untuk mencari sell positionnya itu adalah ketika dia ambil liquidity yang ada di sini ya. Dan kita bisa gunakan Fibo juga nih untuk sebagai clusteran. Oke. Nah, kita lihat di sini dari bawah, kita tandain dulu dari high-nya yang candle impulsif ini sampai ke low-nya ya, sampai sini. Nah, kita juga bisa ambil pivot point-nya teman-teman ya. Kita bikin cluster yang banyak supaya kita bisa dapat konfirmasi. Dan pivot point itu adalah nilai tengah range dari candle yang impulsif ini ya. Dari 3 candle impulsif, kita ambil nilai tengahnya yaitu kurang lebih ya more or less itu di sebelah sini ya, kurang lebih di sini. Nah, sehingga kita bisa ambil posisi sell di angka 2396,7 atau di 2397 ya. Jadi sell area kita itu terbentuk di angka ini ya. Di level kurang lebih di sebelah sini. Oke. Nah, di sebelah sini 2396 sampai 2397. Oke, kita bisa jadikan ini sebagai, kita tambahin sebagai sell area. Oke. Nah, jadi ini trading plan-nya sudah mulai terbentuk, sudah mulai terlihat karena sudah mulai ada posisi area untuk kita open posisi atau trigger entry-nya tuh di situ gitu ya. Sehingga kita bisa taruh di sebelah sini dan kita targetkan teman-teman ya, karena kita percaya ya dia bahwa kenaikan ini adalah pembalikan arah untuk ke arah bawah, maka kita bisa set target TP ke liquidity area berikutnya di bawah, yaitu adalah di sini di 2381. Jadi kalau misalnya kita targetkan, ini adalah seperti ini ya. Ini adalah trading plan-nya. Dan kemudian untuk stop loss-nya kita bisa langsung saja bikinkan trading plan seperti ini. Untuk target kita taruh di bawah ya, seperti ini. Dan kemudian untuk stop loss tentu cukup di atas area ini aja ya. Dan kita cek lagi teman-teman ya. Yang kita cek berikutnya itu adalah risk reward ratio-nya. Kita harus cek apakah risk reward ratio-nya memenuhi standar untuk trade yang sehat. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat di depan,
Targetnya TP-nya itu di 2382, stop loss-nya itu di 2403 dengan risk reward ratio 1 dibanding 2,3. Jadi dengan kata lain, trading plan yang kita buat ini masih aman, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa kita harus taruh stop loss di sini pertanyaannya? Karena sekali lagi ya, kita ini kan berhadapan dengan dua kemungkinan ya, yaitu adalah kemungkinan pertama yang kita ambil itu adalah yang sejalan dengan time frame besar H1-nya, yaitu dia masih ngikutin momentum tren besar turun ini gitu ya. Jadi kita masih percaya trennya itu masih bisa turun. Tapi yang kedua, kita tuh berhadapan dengan apakah kemungkinan ini akan menjadi pembalikan arah harga sehingga harganya ini mungkin dia bisa kejar ke atas ini. Sehingga kita batasi resikonya di M15 ya, di time frame entry-nya. Kalau dia bisa break atasnya di sini berarti kan dia membentuk badan baru, teman-teman gitu kan. Otomatis kalau membentuk badan baru, kita nggak boleh kekeh, nggak boleh keras kepala. Kita harus menerima bahwa trade kita ini sudah salah karena dia membentuk badan baru dan ini akan menjadi bullish trend yang continuation ibaratnya kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu alasannya kenapa saya taruh stop loss di sini. Ya, jadi trading plan itu sebetulnya adalah kita itu membuat atau mencari analisa ya teman-teman, atau membuat analisa yang berdasarkan risk reward ratio-nya teman-teman, berdasarkan manajemen resikonya seperti apa ya, supaya apa gunanya? Supaya kita punya equity itu tidak tergerus atau kerugiannya itu kita bisa batasi seperti itu. Oke, jadi itu aja teman-teman ya, cuman 10 menit ya bikin trading plan untuk trade harian. Jadi kalian yang masih punya asumsi bahwa trading itu ribet dan segala macam, saya butuh waktu banyak sekali untuk trade. Ya buktinya ini enggak ya. Kalian dengan kurang lebih 10 menit kalian bisa membuat trading plan yang menurut saya cukup solid ya, dari risk reward ratio-nya, dari cara membaca marketnya, itu semua tidak ribet ya. Dan ini bisa kalian tinggal once kalian sudah pasang eksekusi dia punya trading plan ini ya, dengan pending order, stop loss dan juga take profit kayak gitu ya. Kalian bisa tinggal kemana-mana gitu ya. Nah, masalahnya nanti dia kena stop loss atau kena take profit ya itu urusan nanti. Dan jangan lupa, trading itu bukan setiap kali trade kita harus profit, tetapi dalam jangka panjang gimana caranya kita bisa untung ya, kita tidak rugi secara keseluruhan atau garis besarnya. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Dan juga jangan lupa untuk komen yang di bawah kalau misalnya ada yang kalian mau tanyain, atau kalian pengen gue bikin video seperti apa yang berhubungan dengan forex dan juga trading tentunya, kalian tinggal komen aja di bawah. Kalau misalnya gue bisa bikinin videonya dan komen kalian itu menarik, gue pasti akan bikinin kontennya buat kalian. Oke? Thank you teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta, link download dan juga kode promonya ada di description di bawah ya. Thank you sekali lagi. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.